Ada yang mimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum melaksanakan perkuliahan siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya diberi kelancaran. Berdoa dalam hati mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Berdoa selesai. Baik, selamat sore, siang menjelang sore. Kalau orang Malaysia bilang selamat petang. Teman-teman, suara saya jelas nggak hari ini? Halo, suara saya kedengar? Jelas, Agak Pak. putus-putus, Pak. Kenapa putus-putus? Iya, sedikit kurang jelas. Oh, sebentar. Saya ganti handphone dulu. Sebentar, mana handphoneku? Mana ya? Hmm, mana ya? Oh, nggak ada. Bentar-bentar ya. Kita ambil handphone. Soalnya, oh ini. Biasanya nggak pakai handphone gini. Siapa yang gendut? Ada yang gendut nggak? Tadi lagunya kan lagu yang gendut. Oke, hari ini udah bagus suaranya? Udah, Pak. Oh, udah oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman tadi mohon maaf sambil nunggu mereka join saya kasih lagu seperti apa yang saya lakukan kalau di event-event ALC. Saya sering apa namanya nyetel video lagu-lagu yang sambil nunggu lah daripada boring. Baik, untuk materi hari ini kita masih berkecimpung di mana ya? Ini udah kita ambil yang halaman 100. Mana nih udah siapin saya. Ini apa nih? 22, oh enggak, halaman 60-an nih kayaknya. Nah, kita mungkin ini teman-teman udah saya kasih tapi waktu itu sedikit mahasiswanya jadi saya akan coba eh, apa namanya kita ulangi lagi supaya teman-teman yang hadir waktu itu lebih paham dan teman-teman yang hadir waktu itu dan lebih paham. Nah, ini kita kadang-kadang kan gini, kadang-kadang kita ini tak eh, belajar pajak tapi sering dikata-katakan ada PPh 21, 23, 22, 26. Nah, mungkin ada yang bertanya atau teman-teman sudah pada tahu semua apa sih perbedaannya begitu. Ya, jadi saya yakin tidak semuanya di sini paham 21 apa, 26 apa, 22, 23. Nah, pada siang hari ini saya akan coba sedikit menjelaskan tentang pasal atau PPh pasal 21, 26 dan 23, 22 dan seterusnya. Baik, kita mulai di sini ada apa namanya? Gaji, upah, honor, ya, tunjangan. Ini kalau kita bicara di pasal 21 ya bahwa dan 26 dulu bahwa gaji, upah, honor, tunjangan dan pembayaran lainnya dengan nama atau bentuk apapun. Dari ini ada pekerjaan, ya, ada jasa, kemudian ada kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi. Nah, di sini baru ada perbedaan subjek dalam negeri
ya subjek pajak dalam negeri itu atau SPDN ini adalah berlaku untuk sebagai pasal 21 ya, PPh 21. Sedangkan subjek pajak luar negeri atau SPLN ini adalah PPh pasal 26. Jadi itu yang membedakan ya. Eh, yang 21 itu pajak orang dalam subjek dalam negeri, sedangkan pasal 26 itu adalah subjek atau penghasilan PPh 26 ini adalah subjek pajak luar negeri. Jadi orang dalam, orang Indonesia dan orang luar negeri. Nah, di sini ada perhitungan PPh 21. Ini ada pegawai tetap. Di sini kalau saudara nanti jadi pegawai tetap itu akan mendapatkan gaji tunjangan. Gaji kalau sudah punya istri mungkin tunjangan istri. Tapi kalau sudah punya suami nggak ada tunjangan suami ya. Adanya tunjangan kesehatan, tunjangan anak mungkin ya. Kemudian premi asuransi dibayar pemberi kerja. Ini premi asuransi ini sama pemberi kerja dibayarnya. Jadi kita hanya mendapatkan tunjangan gaji dan tunjangan atau mungkin dalam perusahaan swasta itu ada lemburan lah. Kalau kerjanya di luar jam kerja, misalnya jam kerja sampai sampai jam berapa? Sampai jam 4 mungkin. Kalau jam 5, 6, 7, 8, dan seterusnya itu adalah dihitung lemburan per jamnya berapa itu tergantung ketentuan dari perusahaan itu sendiri. Nah, ini dikurangi, jadi gaji, tunjangan, dan semuanya itu dikurangi dengan biaya jabatan. 5% dari penghasilan bruto. Ya, ya maksimal 6 juta per tahun atau 500.000 per bulan. Peraturan Menteri nomor sekian. Nah, itu yang kena atau yang tidak kena PTKE atau yang PTKP atau eh, pajak tidak kena pajak ya. Itu adalah di sini ada apa namanya biaya jabatan, kemudian iuran pensiun THT, JHT yang dibayar sendiri. Nah, itu akan dikurangi, tidak masuk ke eh, pemotong atau untuk bayar pajak ya. Jadi tidak kena pajak ya. Penghasilan tidak kena pajak itu ya itu tadi ada iuran pensiun yang dibayar sendiri dan biaya jabatan yang 5% maksimal itu dari penghasilan bruto yang 6 juta per tahun atau 500.000 per bulan. Itu eh, yang penghasilan tidak kena pajak. Sedangkan di pasal 26 atau di eh, penerima sedangkan untuk di luar penerima pensiun ini masih PPh 21 ya. Bahwa kalau orang itu pensiun, ya uang muka pensiun berkala dikurangi dengan biaya pensiun 5% dari penghasilan bruto. Misalkan dia dapat pensiun 2,4 per tahun atau 200.000 per bulan. Nah, ini tidak ini ya, tidak kena pajak gitu. Penghasilan tidak kena pajak. Kalau penghasilannya segini ya. Jadi kalau di atas ini ya kena pajak begitu ya. Jadi penghasilan neto setahun atau disetahunkan dikurangi penghasilan tidak kena pajak, kemudian penghasilan kena pajak dikenakan tarif pasal 17. Silakan teman-teman cari pasal 17 Undang-Undang Perpajakan. Ya. Kemudian PTKP, penghasilan tidak kena pajak PMK 162 atau 011 dan 2012 tahun 2012 ini nomornya ya. Bahwa di sini ada wajib pajak ini dalam 1 tahun itu 54 juta ya untuk diri wajib pajak ya. Sedangkan di sini tambahan wajib pajak kalau misalnya wajib pajak itu sudah menikah ya. Misalkan Ropi udah menikah, kemudian dapat gaji per tahun sekian, per bulan sekian. Nah, itu yang akan nanti ada hitung-hitungannya. Kalau di bawah ini ada penghasilan tidak kena pajak ya. Jadi kalau di bawah ini ya tidak kena pajak, begitu ya. Tambahan untuk setiap anggota keluarga saudara semanda dalam garis keturunan lulus
serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya maksimal 3 orang. Jadi penerapan PTKP ditentukan oleh keadaan awal tahun kalender atau awal bulan dari bagian tahun kalender. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman ini ada PTKP, yaitu PTKP itu adalah penghasilan tidak kena pajak ya. Jadi eh, kalau misalkan di bawah penghasilan 1 bulannya itu 54 ya atau 4.500.000 ada dikurangi biaya PTKP, kemudian nanti eh, berapa ya nanti akan keluar itu ada contoh hitung-hitungannya. Ini ada penghasilan tidak kena pajak karyawati. Nah, di sini karyawati itu kan berarti kan perempuan. Jadi kalau perempuan itu kawin, ya udah menikah, itu hanya untuk diri sendiri, ya. Jadi kalau eh, istilahnya dia menikah, tapi dia tetap PTKP-nya itu adalah untuk diri sendiri. Sedangkan yang kolom kedua ini kawin atau nikah, suami tidak berpenghasilan, ya. Jadi misalkan amit-amit ya, kalau misalnya contohnya di sini ada yang namanya Ai, misalkan Ai Astri, Ai itu ternyata nikah, tapi suaminya tidak berpenghasilan, sehingga PTKP-nya ini satu untuk diri sendiri, yang kedua status kawin, ya, yang ketiga tanggungan maksimal 3, ya, maksudnya tanggungan maksimal 3 itu apabila dia mempunyai anak 3 atau anak yang angkat yang diaku atau dimasukin ke dalam kakak atau yang ini apa sebentar 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 ya. Baik, kita lanjut yang berikutnya yaitu PTKP atau penghasilan tidak kena pajak karyawati yang tidak menikah. Nah, tidak minta menikah itu belum menikah. Itu PTKP-nya untuk diri sendiri dan tanggungan maksimal 3. Misalnya dia tidak menikah tapi dia punya adik yang dibiayai atau ngambil anak asuh misalnya. Itu eh, tidak kena pajak. Jadi ada hitung-hitungannya berarti diri sendiri termasuk 3 tanggungan 3 maksimal 3. Ya, menunjukkan keterangan tertulis dari pemerintah daerah setempat serendah-rendahnya kecamatan bahwa suami tidak menerima atau memperoleh penghasilan. Nah, kalau yang ini keterangan yang nomor yang kolom yang kedua, ya. Jadi kalau menikah tapi suaminya tidak berpenghasilan berarti dia PTKP-nya itu yaitu untuk diri sendiri, status untuk sebagai status menikah dan untuk tanggungan sebagai seorang eh, yang mempunyai tanggungan, ya, seorang anak atau 3 orang maksimal 3 orang tanggungan, ya. Kemudian yang berikutnya yaitu ini adalah apa nih? Ini adalah tarif ya. Tarif ini sesuai dengan pasal 17 Undang-Undang ayat 1 huruf A Undang-Undang Pajak Penghasilan. Di sini kalau penghasilan tarifnya ini penghasilannya sampai dengan 50 juta itu 55%, sorry ya. 5%. Jadi kalau misalnya Ropi ini penghasilan 1 tahunnya 50 juta lebih itu 50% atau maksimal 50. Kalau lebih antara ya 50 sampai 250 itu 15%, 250 juta sampai 500 juta itu 25% dan di atas 500 juta adalah 30%. Ya, jadi kalau teman-teman menjadi seorang
kepala bagian di Bank BI itu gajinya 35 sampai 50 juta ya 50% itunya ya kena pajaknya tarifnya menurut Undang-Undang Perpajakan Penghasilan pasal 17 ayat 1 huruf A. PPh pasal 21 bukan pegawai. Nah, bukan pegawai di sini kan bukan PNS atau mungkin wira swasta atau pedagang. Di sini berkesinambungan yaitu 50% dikali pajak penghasilan bruto ya. Jadi ada PTKP sebulan dihitung secara kumulatif dikali tarif dikurangi tarif pasal 17 Undang-Undang Perpajakan ya. Tarif tadi 5%, 50%, 15% dan seterusnya. Kemudian di sini ada berkesinambungan ya. Example di sini pasal 13 ayat 1 bahwa 50% dikali penghasilan bruto dihitung secara kumulatif dikali tarif pasal 17 Undang-Undang Perpajakan. Dan yang tidak berkesinambungan 50% dikali penghasilan bruto dikali tarif dikali tarif secara kumulatif. Kalau yang ini kan secara dihitung PTKP sebulan dihitung secara kumulatif. Yang kedua ini ya dihitung secara kumulatif ya. Jadi kalau 50% dikali penghasilan bruto secara kumulatif keseluruhan berapa dikali tarif. Sedangkan kalau tidak berkesinambungan yaitu 50% dikali penghasilan bruto dikali tarif ya. Jadi bukan kumulatif atau istilahnya hanya sekali ya dihitungnya karena dia tidak berkesinambungan ya. Kemudian di sini ada PPh pasal 21 lainnya ya Dewan Komisaris atau pengawas non pegawai tetap. Nah, pengawas non pegawai tetap Dewan Komisaris. Jadi kalau nanti misalkan Wildan jadi komisaris BUMN, nah honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur. Ini tarif pasal 17 atas penghasilan bruto. Nah, kalau eh, gajinya 50 juta ya berarti kan 5% dikali penghasilan atau 5% kali penghasilan bruto. Kemudian kalau di atas 50 adalah 15% dan seterusnya. Di sini ada mantan pegawai. Ya, jadi mantan pegawai di sini jasa produksi ya Tantim gratifikasi, bonus atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur. Nah, kadang-kadang kan kalau mantan pegawai misalkan mantan kepala atau mantan gubernur, nah dia dapat gratifikasi atau bonus ya dari perusahaan X karena istilahnya bukan sogokan ya karena misalnya sebagai tanda terima kasih. Nah, itu ada pajaknya ya, pajak pasal 17. Sedangkan yang ketiga, peserta program pensiun yang masih berstatus pegawai ya, penarikan dana pensiun. Nah, ini eh, peserta program pensiun. Jadi maksudnya mereka yang program pensiun tapi dia masih berstatus pegawai, masih bekerja ya mungkin dalam 6 bulan sebelum pensiun lah itu posisinya. Jadi dia kena tarif 17 pasal 17 juga atas penghasilan bruto. Ya, jadi diberi penarikan dana pensiun. Di sini adalah pasal 21. Nah, di sini ini terlalu ribet. Silakan teman-teman baca. Di sini ada pegawai tidak tetap tenaga kerja lepas, upah, uang saku harian, mingguan, satuan, borongan, uang saku harian. Misalkan kurang dari 300, kurang atau lebih atau sama dengan 300 atau kurang 300. Kemudian tidak dipotong, dikurangi 300, dipotong 5%. Upah kumulatif lebih dari 3 juta sampai 8.200.000 sebulan. Upah sehari dikurangi PTKP sehari. Tarif PPh 21 sama dengan 5%. Nah, ini udah ditentukan menurut pasal 17 di situ bahwa apabila dia di sini ada upah kumulatif lebih dari 3 juta sampai 8 juta kumulatif di sini udah termasuk gaji, tunjangan, lemburan atau apa sebulan dapat segini ya. Upah sehari dikurangi
PTKP sehari. Misalnya tadi ada PTKP-nya karena dia tidak punya atau belum menikah, atau buat karyawati kawin tapi untuk diri sendiri, atau dia mempunyai beban apa beban untuk 3 orang, maksimal 3 orang. Nah, itu ada PTKP ya. Kemudian dibayarkan bulanan atau jumlah upah kumulatif 1 bulan melebihi 7 juta. Nah, misalkan Ropi di sini misalkan dalam 1 bulan itu dapat upah kumulatif 1 bulan lebih dari 7 juta. Jadi misalnya dapat uang gaji, uang lembur, uang tunjangan kesehatan, tunjangan makan, transport segala 7 juta dikali 12 dikurangi PTKP. Misalkan 7 juta dikali 12 berarti kan 70,84 dikurangi PTKP-nya berapa. Nah, tidak kena pajak ada di depan hitungannya. Penghasilan kena pajaknya berapa dikenakan tarif 17. PPh pasal 21 setahun dibagi 12. Jadi kalau nanti misalkan setelah dikurangi dengan PTKP-nya misalkan eh, apa namanya sekian ya 70 misalkan jadi 7 tadi kan berapa 7 kali 12 70 84 misalkan jadi 75 misalkan yang kena pajak itu tarif 17 berarti 75 itu kan 50%, 50 juta berarti 5% ditambah dengan 15% yang 10-nya. Jadi hitungannya gini, kalau misalkan 70 juta itu diambil dulu terendah dulu 50 juta dikali 5%. Berarti kan yang 50 juta dikali 5% berapa? Coba saya hitung di sini. Misalkan 50 juta, 50 juta dikali 5% sama dengan 2,5 juta. Nah, itu kan baru yang 50 juta, sedangkan penghasilan 75 berarti kan 25. Yang sisanya kan 25 juta dikali 15%. Tadi 250 ya. Nah, 3,750. Berarti 3,750 ditambah 2,500,000 sama dengan 6 juta sekian. Nah, itu setahun. Berarti kan kalau dibagi 12 jatuhnya 520 ya. Ya, jadi hitungannya gitu teman-teman ya. Misalnya tadi eh, misalnya penghasilannya itu 7 juta. 7 juta itu kan kalau dikali 12 bulan itu 1 tahunnya berarti kan 7 kali 10 70 7 kali 2 14 berarti 84 juta ya. Itu dalam setahun dikurangi PTKP penghasilan tidak kena pajak misalkan 4 juta. Ya 4 juta, anggap aja 4 juta berarti kan tinggal 80 juta. Yang penghasilan kena pajaknya 80 juta. Nah, yang 80 juta itu dikenakan tarif. Nah, sedangkan di sini tarif yang atas, ini ya tarif yang ini, nah ini sampai dengan 50 juta. Berarti kan yang 80 itu 50 dulu dikali 5%. Sekarang 50 dikali 5% itu 2,500,000. Ya, simpen. Nah, dari 80 dikurangi 50 berarti 30. 30 juta ya dikali 15% karena ini lebih dari 50 berarti yang ini pakai berarti kan ini disimpan berarti 30 juta yang sisanya ya dikali 15% sama dengan 4,500,000 ditambah 2,500,000 yang tadi sama dengan ditambah 4,500,000 sama dengan 7 juta. 7 juta itu kan ini dalam 1 tahun ya. Ini PPh 21 1 tahun dibagi 12 bulan. Berarti 1 bulannya tuh 583.000 ya. Nah,
583.000. Nah, itu PPh 21. Jadi yang itu yang akan jadi dia bayar kalau penghasilan dia 7 juta, itu berarti bayar pajak PPh 21-nya yaitu 583.000 sekian. Nah, itu cara menghitung begitu. Jadi dikurangi dulu PTKP ya setahun. Anggap aja PTKP setahunnya tadi ya dianggap 4 juta, berarti kan tinggal sisanya dikurangi dikali dengan tarif pasal 17 Undang-Undang Perpajakan PPh 21. Nah, di sini silakan teman-teman baca udah ada ini. Di sini ada pegawai tetap, tidak tetap, bulanan, harian, sekian, pensiunan berkala, sekian, ya. Penghasilan neto dikurangi PTKP dikali tarif pajak pasal 17 Undang-Undang PPh. Bukan pegawai berkesinambungan. Ini sama dengan yang tadi sebetulnya, cuman ini dalam bentuk skema begini lebih lebih kelihatan semua perbedaannya, ya. Nah, ini ada contoh. Contoh misalnya di sini ada Budianta pada tahun 2013 bekerja di PT Arman Bahagia dengan gaji sebulan 8 juta dan membayar iuran pensiun sebesar 200.000. Budianta menikah tetapi belum mempunyai anak. Nah, perhitungan PPh 21-nya adalah di sini ada PPh 21 untuk Budianta, gaji per bulan adalah 8 juta tadi, ya, dikurangi dengan biaya jabatan 5%, ya. 5% kan ini PTKP-nya ya, ini PTKP nih pengurangan ini, ya. Jadi biaya jabatan 5% kali 8 juta 400.000. Iuran pensiun kan sama, bahwa iuran pensiun itu adalah PTKP, ya. 200.000 tadi, yang ini 200.000 nih, ya, karena dia bayar sendiri iuran pensiunnya. Nah, 200.000 sehingga dari 8 juta itu dikurangi 600.000, jadi penghasilan neto sebulan itu adalah 7.400.000, ya. 7.400.000 itu, ya, 7.400.000 itu dikali 12 bulan. Kalau pengen tahu 1 tahun, karena kita kan kalau ngitung pajak itu per tahun, ya, jadi harus dikali satu tahun. Jadi 7.400.000 dikali 12 bulan sama dengan 88.800.000, ya. Nah, sedangkan PTKP setahun untuk diri sendiri, ya, yaitu 24 juta, ya, kalau 1 tahun. Nah, ini adalah eh, tambahan wajib pajak menikah atau kawin, yaitu 2 juta, 2.025.000, sehingga di sini ada 26 juta sekian. Ini adalah PTKP, ya. Jadi penghasilan kena pajak setahun jadi 62.475.000. Ini 1 tahun. Nah, PPh, nah tadi PPh pasal 21 terhutang tadi dikali 5% dulu, berarti diambil 50 dulu, ya. 50 juta dikali 5% adalah 2,5 juta. Kemudian sisanya, karena ini 62 berarti kan 12 juta 475.000 dikali 15%, yaitu 1.871, sehingga PPh 21 dalam waktu 1 tahunnya itu adalah 4.371.000. Nah, itu per tahun. Berarti per bulannya berapa? Dibagi 12, yaitu 364.250 gitu, ya. Jadi si Budianta tadi bayar PPh 21-nya itu sebulan adalah Rp364.250. Itu. Ya, ini adalah contoh perhitungan yang sederhana dan lebih jelas kalau kata saya, ya. Gimana kalau perhitungannya misalkan hanya di sininya misalnya setelah dikali 1 tahun itu apa pajak kena penghasilan kena pajaknya PTKP eh, setahunnya misalkan 45 juta, berarti langsung aja 45 juta berarti PPh 21-nya itu 5% dikali 45 juta sama dengan sekian.
Nah, ini kan 1 tahun dibagi 12 adalah berapa gitu ya. Ini contoh ini kalau misalkan di sini dalam 1 tahun itu penghasilannya lebih dari 50 juta. Di sini kan contohnya 62 juta setengah. Jadi perhitungannya tadi. Nah, gitu ya, teman-teman. Ya, jadi di sini kesimpulannya bahwa Budianta pada tahun 20 bekerja pada PT Arman Bahagia dengan gaji 8 juta dan membayar iuran pensiun sebesar 200.000. Budianta menikah tetapi belum mempunyai anak. Pada bulan Juli menerima gaji sebesar 10 juta. Nah, ini kalau seandainya dia naik ceritanya tanggal bulan gaji dapat 10 juta sebulan dan berlaku turut untuk 1 Januari 2013. Misalkan mulai 2013 awal itu 10 juta. Dengan adanya kenaikan gaji berlaku surut tersebut, Budianta menerima rapel sejumlah 12 juta. Ya, karena dia udah ada kenaikan tetapi masih belum dibayar, sehingga ada rapel yaitu 12 juta. Nah, kekurangan gaji yang di masa Januari sampai Juni 2013. Nah, ini ada 12 juta. Karena kan tadi 8 juta, sedangkan dia harusnya sudah naik jadi 10 juta. Jadi kan ada pajak 2 juta selama 6 bulan dikali 6, 12 juta ya. Kan dari Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni sampai Juni ya. Pada bulan Oktober menerima bonus tahunan sebesar 20 juta. Nah, ini contoh kasus yang ada di sini bahwa ceritanya si Budianta ini kan gajinya 8 juta, bayar iuran pensiun 200.000. Budianta menikah tetapi belum punya anak. Nah, pada bulan Juli itu dia menerima di bulan Juni ya, Juli dia menerima kenaikan gaji sebesar 10 juta. Berarti kan dari Januari 2013 sampai Juni 2013 itu belum terhitung. Sehingga dia akan membuat atau mendapatkan rapel sebesar 12 juta. Ya, 2 juta dari mana? 10 dikurangi 8 dari 2 juta dikali 6 bulan. Nah, pada tahun bulan Oktober 2012 menerima bonus tahunan sebesar 20 juta. Sehingga di sini akan kelihatan gaji sebulan 10 juta ya tanggal Juli 2013. Pengurangan di sini ada biaya jabatan tadi 5% dikali 10 juta 500.000, iuran pensiun 200, tetap 700 dikurangi sehingga penghasilan neto sebulan itu adalah 9.300.000. Penghasilan neto dikali 12 bulan tadi 111.600 ya. Nah, 116.600 ini adalah penghasilan neto dalam 1 tahun Budianta yang gaji yang baru. PTKP atau penghasilan tidak kena pajak untuk diri sendiri yaitu 24 juta ya. Kemudian untuk tambahan wajib pajak karena kawin atau menikah 2 juta sekian sehingga totalnya 26, PTKP-nya 26.325 ya. Sehingga penghasilan kena pajak setahun adalah 85.275.000. 85.275.000. PPh 21 tadi balik lagi 50 juta dulu dikali 5% sama dengan sekian. Kemudian karena di atas 50 juta berarti sisanya berapa? 35.275 dikali 15% sama dengan sekian. Jadi PPh 21-nya adalah 7.791.000. PPh 21 sebulan. Nah, ini kalau dibagi 12 karena ini 1 tahun dibagi 12 sehingga akan keluar angka 649.250. Nah, ini adalah pajak si Budianta ya tadi namanya. Itu sebesar 649.250 per bulan. Ya. Nah, sedangkan di sini ada PPh pasal 21 Januari sampai Juni seharusnya adalah 6 kali 4 ini. Ya, seharusnya karena tadi kenaikannya dirapel. PPh 21 yang sudah dipotong Juni sampai ini 6 kali 3 sekian dari perhitungan contoh A sama dengan sekian ya. PPh 21 PPh 21 untuk uang rapel. Nah, berarti
si Budianta ini ya dalam 6 bulan ini dia harus bayar 1,710.000. Karena apa? Karena dia mendapatkan uang rapel yang 6 bulan tadi ya, 6 bulan dikali 2 juta berarti 12 juta ya. Jadi perhitungannya begitu ya teman-teman. Di sini ada PPh 21 Januari sampai 2 yang udah tadi udah dipotong ya. Itu yang sudah dipotong itu adalah 6 dikali 364.250 ya dari contoh A, tinggal ditambahkan dengan yang rapel sehingga di sini selisih antara yang harusnya dibayar dengan yang sudah bayar berarti ada selisih PPh 21 untuk uang rapel yaitu 1.710.000. Nah, begitu kira-kira. Sampai di sini ada yang ditanyakan, dicontoh di sini. Teman-teman silakan ada yang bertanya. Sambil ada yang mau bertanya, kita mau di screenshot dulu. Boleh dibuka sedikit ininya kameranya biar kelihatan cantik dan cakepnya. Nah, ini saya juga dibuka tuh. Kan? Tuh, saya juga nggak kalah awet muda sama Ropi nih, sama Faruk. Faruk Bilhak. Nah, ini Sipa kok kurang bawah kameranya Sipa Hopipah. Dikit lagi. Nah, kelihatan belum mandinya kan? Nah, siapa nih? Sinta udah, Mas Ripa udah, Santia Setiawati udah, Siti Nurfadila, Wildan. Wah, Wildan sambil jalan-jalan nih Wildan. Nah, udah diem. Wah. Terus siapa nih? Saiful Wahab, Ahmad Abdul Aziz. Yang lainnya nggak dibuka kameranya nih. Ada Ilva Laila, Silpi, terus yang lainnya mana? Belum kebuka. Itmam, kemudian Nikma. Nikma. Namanya bagus-bagus ya. Nikma Saniatul. Susah-susah namanya Faruk Bilhak. Silpi Nuraini. Siapa lagi yang belum dibuka? Oh, Lena. Lena ini ada adanya ikut-ikutan ya. Kemudian siapa yang masih harus dibuka silakan saya hitung mundur 3, 2, 1 klik. Jangan ditutup dulu bentar. Ada yang belum keklik mana ya? Oh ini. Nah, kemudian ini ada Mitahudin ada. Kemudian nih, kita ambil halaman kedua. Halaman kedua. Siapa saja, Pak? 1, 2, 3. Klik. Oke, teman-teman, kalau mau ditutup lagi, silakan. Terima kasih. Hari ini ternyata yang hadir hanya 42 orang, 41 sekarang keluar lagi satu, nggak tahu, 42. Ya, jadi menurun. Kenapa nih yang lainnya mana tidak hadir? Ya. Jadi kembali ke tadi teman-teman, jadi kalau perhitungan PPh 21 itu yang jadi patokan adalah kalau setelah dikali 1 tahun itu melebihi 50 juta atau enggak ya. Jadi kalau melebihi ya 50 juta dulu. Kemudian sisanya dikali yang tarif berikutnya ya. Dan apabila teman-teman misalkan mempunyai rapel atau ternyata gaji itu harusnya sudah naik ternyata belum dibayarkan itu dihitung dari mulai awal SK keluar nanti ada hitungannya untuk bayar pajak. Begitu kira-kira ada yang ditanyakan silakan. Sampai jam berapa saya teman-teman? Jam Udah 4.50. lewat Pak 3 menit. Jam Pak. 2.45. Wah, 2.45.
Pak, 45 menit. Ya, silakan. Siapa nih tadi? boleh bertanya tapi bukan dari materi, tapi Boleh. tentang pajak ini, Mas, tentang pajak. Ya, boleh. Silakan. Saya sambil minum. Tuh. Ini minum sirup asli produksi dalam negeri. Silakan. Tidak kena bayar pajak. Ini Pak kan contohnya dalam pajak motor ini. Hmm, Saya mau bertanyanya. hmm. Pak, saya teh beli motor. Terus, Contohnya saya beli motor atas nama orang lain. hmm. Terus, Sama yang jual motor itu namanya sudah diblok. sudah Jual diblok. Sudah diblok sudah maksud? diblok namanya, nama pemilik motornya sudah diblok. Terus, 3 bulan kemudian dibarukan lagi, hmm. pindah plat nomor gitu atau pindah plat. Hmm. Nah, kalau sebelum sebelum pindah pajak itu kalau mau dibarukan itu akan disanksi pajaknya enggak? Nah, udah begitu pertanyaannya. Ya Pak gitu Pak. Ya, jadi gini ya, saya jawab. Jadi eh, intinya gini, yang namanya pajak itu tetap berjalan. Jadi maksudnya kalau dia misalkan tadi contohnya Wahab ini beli motor tapi atas nama orang lain, eh, nah masalahnya setiap tahunnya itu orang lain atas nama orang lain itu yang pakai motor siapa? Wahab atau orang lain itu? Contohnya contohnya Wildan itu yang punya motor Wildan contohnya. Atas STNK-nya atas nama Wildan. Ya, Kawan STNK hamba BPK, STNK BPKD atas nama Wildan. Terus, Bulan dijual kepada Wahab. terus Nama Wildan itu diblok bulan Januari di gitu. blok, Kalau di blok udah oleh siapa di bloknya? oleh Wildan, nama Wildannya diblok bulan Januari. Hmm. Saya Wahab mau perbaharui plat nomor atau pindah plat nomor itu bulan Mei. Terus, Kalau Wahab teh mau perbarui teh bulan Mei kan, tak sebelum bulan Mei itu kan kalau gimana ya, kalau itu ada pajaknya enggak gitu dari bulan Februari. kan gini, kalau pajak pajak kendaraan itu kan 1 tahun 1 kali, ya, Iya. 1 tahun 1 kali. Jadi kalaulah kita telat 1 hari dengan telat 10 bulan itu pajaknya sama bayarnya, ya. Oh gitu. Jadi kalau dalam waktu tadi antara Januari ke Mei masih dalam 1 tahun itu, ya berarti tetap Wahab itu eh, di sini dalam ganti nomornya itu apakah sudah waktunya ganti plat nomor atau mau nama ganti nama? Kalau ganti nama tetap bayar pajak yang 1 tahun itu, ya. Walaupun memang di situ di blok di sini belum, karena di pajak tetap nanti dihitung bahwa si A itu sebetulnya memang kalau si motor itu masih dipakai sampai bulan April, nah itu memang kewajiban Wildan. Tapi kalau dari Januari udah dibeli sama Wahab tetapi dioper namanya bulan Mei, ganti kaleng lah karena udah habis misalnya, itu ya pajaknya udah tanggungan yang beli, ya Wahab sendiri yang harus bayar. Tapi eh, ya tadi kalau dalam pajak itu kan bukan bukan hitungnya kalau pajak kendaraan itu bukan bulanan tapi tahunan. Pajak motor itu kendaraan itu 1 tahun 1 kali. Beda dengan pajak penghasilan. Kalau pajak penghasilan kan penghasilan 1 tahun dibagi 12 nanti per bulannya berapa. Nah kalau kendaraan enggak. Jadi 1 tahun 1 kali
pajaknya misalnya motor, anggap aja saya punya motor itu motor PCX misalnya. PCX itu kalau nggak salah pajaknya antara 450.000 1 tahun. Ya walaupun bayar tengah-tengah, bayar akhir, bayar awal ya segitu bayarnya. Mungkin ada denda, dendanya ya tidak seberapa lah gitu. Nah, yang tadi pertanyaan saya apakah kena? Tetap kena, tapi kenanya dalam arti karena itu dalam waktu 1 tahun, bukan bulanan hitungannya. Jadi di saat Wahab ganti nama dari STN ini ngurus STNK itu dari nama Wildan ke nama Wahab misalnya, itu di dalamnya udah termasuk ada ditagih bayar pajak. Karena kalau tidak bayar pajak itu tidak akan diproses, begitu. Ya, jadi tetap beban buat Wahab yang beli. Ya, terlepas antara tadi diblok dan enggaknya itu ya tidak masalah karena motornya juga unitnya udah ada di tangan Wahab. Kecuali kalau dibeli tapi motor masih dipegang Wildan sampai bulan Mei, bulan Juni baru diambil, yaitu Wildan harus secara kekeluargaan harus bayar pajak lah, dia udah menikmati motornya kan begitu. Ya, jadi harus eh, itu tanggungan dibebankan ke ada biaya namanya istilahnya apa ya, ganti nama lah. Ganti nama nanti kan ada urusan administrasi KTP apa segalanya supaya nanti di STNK-nya jadi tertera nama Wahab gitu. Termasuk plat nomornya nanti akan ganti. Kalau plat nomor itu kalau masih nama yang Wildan misalnya itu plat nomor tetap plat nomor itu. Jadi selama motor itu tidak ganti nama tetap plat nomor yang itu. Tinggal kita bayar pajak per tahun. Tetapi di saat ganti nama berarti nomor ganti. Berapa nomornya itu tergantung nanti dari pihak kepolisian nomornya dapatnya berapa. Boleh nggak kita misalnya request nomor? Boleh ya. Boleh, cuman mahal. Kalau satu nomor misalkan 15 juta, yang 2 nomor itu 10 juta, yang 3 nomor itu 8 juta, yang 4 nomor itu normal begitu ya. Makanya kenapa mobil-mobil yang bagus, motor yang bagus atau motor-motor gede itu nomornya suka bagus cantik-cantik itu dia beli nomornya mahal per 1 nomor gitu ya. Soalnya kenapa saya tahu waktu saya beli mobil saya ditawarin, "Bapak mau request nomor enggak? Misalkan berapa 1 nomor?" Waktu itu masih harga 15 juta untuk 1 nomor, misalnya nomornya 1 atau nomor 3 cuma 1 angka atau nomor 4. Nah, itu 15 juta. Nanti tiap tahunnya bayar 15 juta terus. Tapi kalau nomornya 2 angka, misalkan 1 dan 2, misalkan. Nah, itu beda lagi tarifnya. 3 angka beda lagi, gitu. Itu berkaitan dengan pajak. Jadi kalau teman-teman di jalanan ngelihat nomor mobil atau motor, atau motor kadang-kadang jarang ya, mobil lah. Mobil yang nomornya nomor 1, misalkan nomornya 1, misalkan kalau Garut itu apa ya, Jet atau Sukabumi Jet 1, misalkan namanya Jiah, Jet 1 AH. Nah, itu besar itu biayanya, pajaknya bisa 15 sampai 20 juta. Misalkan mau 2 Jiah Jet 1A K Jiah juga. Nah, itu juga ada tarifnya. Ya, itu berkaitan dengan pajak. Jadi gitu siapa Wahab kalau itu walaupun nama Wildan di blok sama dianya tapi motor itu udah dibeli Wahab dan milik Wahab pas dilakukannya oper oper nama kepemilikan ya itu udah beban Wahab bayar pajak. Ya walaupun udah 5 bulan, 6 bulan atau dari Januari ke bulan April itu dianggapnya bayar 1 tahun kalau pajak motor atau kendaraan ya, bukan per bulan. Ya, beda dengan perhitungan PPh. Ada hitungannya
setahun berapa dibagi 12 bulan, jadi jatuh 1 bulan bayar berapa, itu PPh. Kalau pajak kendaraan itu jatuhnya 1 tahun 1 kali. Jadi kalau teman-teman punya motor itu 1 tahun 1 kali bayar pajaknya. Ya beda-beda, tergantung cc, tergantung tahun, tergantung kategorinya. Ya mungkin cc yang 150 cc dengan yang 100 beda harganya, pajaknya maksudnya. Atau mungkin tahun yang 2013 dengan 2023 dengan 2010 ya pasti beda pajaknya, begitu. Ya, Wildan ya. Siapa? Wahab. Masihnya sangat puas. Ya, silakan ada yang lain. Cukup Pak, cukup puas. Oh, baik. Kita udah jam 3. Kita udah jam 3, mau lanjut atau mau break? Silakan, tergantung pasar saya. Kalau mau selesai silakan, bonus buat Wildan baca doa. Bonus buat Wahab, sorry. Tadi Wahab yang nanya. Silakan. Oke, siap Pak. Atau Wildan aja deh yang punya motor katanya. Baca doa dan. Atau ada yang tanyakan dulu nggak hari ini? Silakan. Kalau tidak ada kita tutup sampai di sini materi. Saya nanti akan rekamannya. Yang kemarin saya share itu rekamannya, silakan teman-teman kalau mau buka-buka. Saya simpan di YouTube karena kalau di laptop nanti penuh ya. Saya simpan di YouTube. Silakan nanti saya akan share juga yang ini rekamannya. Ini udah direkam sama saya. Silakan ditutup Wildan. Mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Indra yang telah memberikan materinya, semoga bermanfaat. Kita akhiri pertemuan kali ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya, jadi pesan saya buat teman-teman baik mas-mas dan mbak-mbak atau akang dan ece dan teteh, kalau punya motor bayarlah pajak karena orang bijak bayar pajak. Itu slogan orang pajak ya. Jadi bayar pajak, sukseskan karena pajak itu salah satu pendapatan buat negara. Supaya apa? Supaya apa yang kita nikmati ini akan terus berjalan. Oke, mungkin materi dari saya cukup sekian. Sampai ketemu di materi berikutnya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.